Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Akbar Siregar, NPM 2108 260038. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang saya buat yang berjudul reproduksi hormon. Yang pertama, dari definisi, apa sih hormon itu? Hormon itu adalah senyawa biologis yang digunakan oleh banyak sel untuk mengatur, mengordinasikan, dan mengontrol fungsi sel dan jaringannya. Senyawa kimia ini memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku dan metabolisme. Uh, hormon ini mengatur metabolisme, tumbuh kembang tubuh, fungsi seksual, reproduksi, siklus tidur ataupun bangun, dan suasana seksual. Selanjutnya, adapun hormon-hormonnya itu hormon estrogen, androgen, testosteron, progesteron, hormon reproduksi, dan hormon FSH. Dimulai dari hormon estrogen. Hormon estrogen ini atau C18 ketosteroid mempunyai cincin asam amino aromatik terdiri dari struktur estradiol ataupun paling aktif, ekstran dan estriol atau tidak aktif. Estrogen dapat disintetis dalam testis, ovarium, adrenal, plasenta. Prekursornya berupa testosteron dan androstenedion. Estrogen utama yang terdapat di urin dalam bentuk estriol. Estrogen akan disintetis dalam plasenta pada masa kehamilan. Hormon estrogen ini mengatur siklus menstruasi, perkembangan seksual sekunder, kesehatan tulang, fungsi otak dan mood, dan reproduksi. Selanjutnya, hormon androgen. Androgen terdiri dari dehidroepiandrosteron dan androstenedion. Sumber androgen berasal dari sel-sel zona reticularis. Pengatur androgen adalah ACTH. Fungsi utama androgen adalah membantu membentuk karakteristik atau sifat sekunder pria. Yang diaturnya itu kepadatan tulang, perkembangan otot, masa pubertas, produksi sel darah merah, hasrat dan fungsi seksual. Selanjutnya, hormon testosteron. Testosteron ini dibuat di sel leading testis dalam 3 tahap. 1. Kolesterol, pregnenolon, progesteron, hidroksprogesteron, androstenedion, dan menjadi testosteron. Yang kedua, kolesterol, pregnenolon, hidroksipregnenolon, lalu dehidroepiandrosteron, androstenedion, dan testosteron. Dan yang ketiga itu DHEA atau DA dapat menjadi testosteron secara langsung tanpa memerlukan androstenedion. Dia itu mengatur perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seksual pria, produksi sperma, gairah seksual, pembentukan otot, dan kekuatan. Selanjutnya, hormon progesteron. Progesteron dibentuk di cord lutein, sel graft, dan plasenta sebagai prekursor hormon-hormon CN9 dan C21 dibentuk oleh pregnenolon. Ini mengatur siklus menstruasi, mempersiapkan implants, menghambat kontraksi uterus, pengaruh pada suasana hati, reproduksi. Selanjutnya, hormon FSH. Hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari yang berperan dalam perkembangan dan reproduksi seksual. Follicle stimulating hormone atau FSH mempengaruhi fungsi ovarium dan testis. Ini mengatur siklus menstruasi, pembentukan sel telur di ovarium, produksi sperma, perubahan fisik, masa pubertas. Nah, ini semua hormon reproduksi dibuat dari kolesterol. Hormon reproduksi adalah
molekul steroid di sitoplasma. Hormon ini bergabung dengan protein reseptor tertentu dan terikat secara kompetitif untuk membentuk kompleks peningkatan hormon reproduksi sampai reseptor. Kompleks peningkatan ini mengatur pembentukan protein dan enzim sistem reproduksi. Nah, mekanisme hormon pada laki-laki itu mulai dari hipotalamus mengeluarkan GnRH yang melalui pembentukan hormon reproduksi pria. Ini merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan LH dan FSH. LH merangsang sel Leydig di testis untuk memproduksi testosteron, hormon utama pria. FSH dan testosteron mendukung spermatogenesis untuk memaksimalkan fungsi reproduksi. Mekanisme umpan balik mengontrol keseimbangan hormon ini. Sedangkan pada wanita, membentuk hormon reproduksi juga dimulai dari hipotalamus yang mengeluarkan GnRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan LH dan FSH. LH dan FSH berfungsi pada ovarium untuk merangsang reproduksi estrogen dan progesteron serta pematangan sel telur. Hormon-hormon ini mengontrol siklus menstruasi untuk menjaga fungsi reproduksi yang sehat. Mekanisme umpan balik memastikan keseimbangan hormon. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut ada referensi yang saya siapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.